memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Serdang Bedagai akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Julpahani Hasibuan SPD dari SD Negeri nomor 106224 Kerapu. Dan saya Dina Tahuri, SPD dari SD Negeri 10437 Batu Turunan. Dan saya Nur Hamidah SPD dari SD Negeri 106224 Desa Kerapu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Dina. Waalaikumsalam Bu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dina? Alhamdulillah sehat dan sangat bersemangat pagi ini. Baik ya Bu Dina. Jadi hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk coaching hari ini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Dina, dan yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Julpahani. Sementara saya sendiri Ibu Nurhamidah akan bertindak sebagai observer atau supervisor yang akan mengamati praktek coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Julpahani. Sebelum Ibu melakukan coaching ini, terlebih dahulu saya akan sampaikan mengenai penilaian yang akan nanti saya amati. Jadi, saya akan mengamati praktek coaching Ibu melalui alur tirta. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, bagaimana nanti Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Bu, untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tapi sebelumnya saya akan bertanya dulu nih kepada Ibu. Pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, terima kasih Bu Minda. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu kehadiran penuh dan memberi pertanyaan-pertanyaan bobot bagi coaching. Iya, terima kasih Bu Dina. Selanjutnya, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi Bu? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada coaching Bu. Selanjutnya, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ya? Indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu saya dapat menemukan solusi permasalahan dari coaching saya Bu. Oh baik Bu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup dulu pertanyaan dari saya. Silakan melanjutkan percakapan coaching Ibu bersama dengan Ibu Julpahani. Iya, terima kasih Bu Dina. Sama-sama Bu Dina. Baik, assalamualaikum Bu Julpan. Waalaikumsalam Bu Dina. Ya, sepertinya hari ini ada yang serius ingin disampaikan. Iya Ibu Dina. Ini saya minta tolong sama Bu Dina ya, karena ada beberapa masalah yang saya hadapin mengatasi murid-murid saya. Sepertinya mereka kurang antusias gitu dalam mengikuti pembelajaran saya. Kemudian ada beberapa siswa saya juga kayaknya mereka itu untuk mengumpulkan tugas itu ada lebih 50% yang nggak mau mengumpulkan tugas. Jadi di sini saya berharap Ibu Dina dapat membantu saya gitu Bu. Itu berarti apalah yang Ibu harapkan dari aktivitas obrolan kita hari ini? Ya, saya berharap dengan saya mau minta bantuan Bu Dina dalam pembicaraan ini, saya menemukan solusi dalam permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu, untuk mengatasi masalah yang saya hadapi dengan murid-murid saya gitu Bu. Oh baik. Jadi kalau menurut Bu Julpa, kenapa murid itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Saya rasa gini ya Bu ya, dalam proses itu mungkin saya terlalu menguasai kelas. Begitu, saya juga sepertinya terlalu banyak berbicara tanpa melibatkan anak-anak, sehingga anak-anak merasa bosan di dalam kelas gitu Bu. Wah, berarti
Berarti Ibu, saya sependapat dengan Ibu. Berarti di sini menurut Ibu apa yang bisa membuat anak-anak Ibu itu tertarik untuk antusias dalam belajar? Mungkin Bu, kalau dalam pemikiran saya ya, anak-anak tuh lebih senang itu dalam mengikuti pembelajaran menggunakan sumber belajar itu yang seperti penggunaan video dari YouTube gitu Bu ya, alat-alat media yang menarik di rasa mereka, seperti itu mungkin Bu. Baik, berarti kalau boleh tahu selama ini Ibu Julpa menggunakan sumber belajar atau media pembelajaran apa di kelas? Saya cuma menggunakan buku aja Bu yang dari perpustakaan. Oh ya. Misalnya selain buku ada nggak Bu kira-kira sumber belajar lain yang bisa Ibu tampilkan untuk di kelas biar anak-anak antusias? Saya rasa sih banyak ya Bu ya. Bisa itu menampilkan video ya kan Bu. Begitu alat peraga itu yang kita bisa manfaatkan dari alam sekitar kita. Iya. Begitupun kita melibatkan langsung mungkin anak-anak dalam proses prakteknya gitu Bu. Baik. Nah betul sekali Bu. Saya yakin Bu kalau kita bisa membuat media-media pembelajaran menarik atau membawa anak misalnya tidak hanya belajar di kelas, keluar lingkungan atau media sumber-sumber belajar yang lain, itu bisa membuat anak lebih antusias dalam belajar. Iya. Jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa kira-kira Bu Julpa? Ya saya untuk kedepannya nanti akan merencanakan ya Bu, proses pembelajaran saya itu menggunakan media-media yang membuat anak-anak itu tertarik gitu Bu. Jadi mereka itu termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian saya pun nanti akan membuat tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi saya berusaha menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi anak-anak itu nggak terpaksa untuk membuat tugas tersebut gitu. Iya, baik. Jadi apa komitmen dan rasa tanggung jawab Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya nanti mau berbagi, minta tolong juga sama teman dekat sejawat ya kan Bu, yang lebih paham mungkin tentang pembuatan media. Kemudian saya juga berusaha untuk melibatkan anak murid itu proses yang berpihak pada murid dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu kira-kira Bu. Iya, wah bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung rencana Ibu ini, mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu bicarakan? Saya rasa cukup sekian aja Bu Dina. Saya juga sudah berterima kasih karena Ibu Dina sudah membantu saya menemukan solusi dalam permasalahan saya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Dina. Iya, Ya. sama-sama Bu Julpa. Baik Ibu Dina ya, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu bersama dengan Ibu Julpahani. Menurut Ibu apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Bu Mida, yang sudah saya lakukan sebagai coach terhadap Bu Julpa tadi yaitu saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan alurnya yang pertama yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah dan menanyakan rencana aksi serta menanyakan tanggung jawab terhadap aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari Ibu Julpa untuk menemukan sendiri solusi terhadap permasalahannya Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Dina ya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang saya lakukan tadi mengenai model Tirtanya. Jadi yang pertama dari tujuannya Bu, menurut saya tujuannya sudah terpenuhi. Coaching memiliki permasalahan yang dibicarakan dengan coach supaya bisa tercapai jalan keluar. Kemudian tahap identifikasi, coach sudah memberikan umpan balik yang sudah sesuai dengan tujuan dan mengena pada identifikasi masalah. Jadi contohnya tentang pertanyaan permasalahan apa yang dihadapi coach dan pertanyaan pemantik untuk mengarahkan coach untuk menggali potensi diri sehingga bisa menentukan solusi dari permasalahannya. Kemudian untuk rencana aksi, jadi tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi pertanyaan menuju aksinya tadi sudah sesuai. Jadi terbukti dengan coach bisa menemukan jalan dan strategi tindakan untuk menemukan jalan keluar dari masalahnya sendiri.
Dan kemudian terakhir tanggung jawab ya Bu, memberikan pertanyaan dengan umpan balik mengenai tindak lanjut dalam menyerahkan rencana aksinya. Jadi coach tadi sudah menanyakan tentang tindak lanjut terhadap rencana yang diambil oleh coaching dan membuat coaching lebih yakin akan keputusan dalam solusi yang diambilnya. Kemudian juga saya melihat dan memperhatikan coaching merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu ya selaku coachnya. Kemudian juga tampak sudah meyakinkan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Selanjutnya Ibu Dina ya, saya akan bertanya lagi kepada Ibu ini. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Ibu baru saja dilakukan? Oh, baik, terima kasih Bu Mida. Yang saya ingin kembangkan yaitu dalam proses coaching untuk kedepannya lebih memahami lagi dalam proses coaching menggunakan alur tabung. Jadi pada proses coaching berikutnya saya bisa lebih baik dari sekarang. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Bu Dina. Semoga kedepannya kita dapat melakukan praktek coaching ini lebih baik lagi ya Bu Dina. Jadi cukup sekian Bu, ya mungkin nanti kita akan bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu ya Bu Dina. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Mida. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.